Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan keluarga. Pagi, Mbak. Oke, benar Gi dengan Ibu Habibah dan juga Dek Nurul? Iya, benar. Masih dengan saya dan juga rekan saya Hafifah dan juga rekan saya ada Mutia. Oke, selamat pagi Bu Habibah dan Mbak Nurul. Saya Mutiatul Maula dan rekan saya Hulfa Nur Faiz dari Dinas Puskesmas Desa. Senang bisa bertemu dengan Ibu Habibah keluarga lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Mbak, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semua baik. Nah, jadi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, Ibu, jadi kita kan harus menaati protokol kesehatan, terutama dalam menjaga jarak ya, Ibu. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita lakukan secara online dengan media Zoom. Nah, sehingga saya harap nanti pertemuan ini lancar dan juga tidak ada hambatan. Oke, untuk hari ini kami mengajak Ibu Habibah dan juga keluarga untuk berdiskusi terkait kondisi keluarga Ibu saat ini. Dan mungkin dengan estimasi waktu atau dengan rentang waktu nanti sekitar 10 menit. Apakah Ibu Habibah dan juga Dek Nurul bersedia? Iya, Mbak, bersedia. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu, saya izin untuk menjelaskan sedikit nggak untuk jadwal hari ini. Jadi, di pertemuan minggu lalu, kita kan sudah membahas dan berdiskusi juga terkait kondisi sekeluarga Ibu Habibah. Dan didapatkan beberapa diagnosa atau masalah yang ada di keluarganya Anda. Nah, dari beberapa masalah itu, kita perlu menentukan diagnosa atau masalah mana yang harus segera diselesaikan untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan kondisi dari keluarga Ibu Habibah. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita memulai proses diskusi? Belum ada, Mbak. Yang ada pertanyaan? Belum. Oke, baik. Terima kasih atas persetujuannya dari Ibu Habibah dan juga Dek Nurul ya. Kalau begitu, mungkin saya mulai saja ya untuk memaparkan beberapa diagnosa terkait masalah dari pengajian yang sudah kami lakukan sebelumnya, Ibu. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik Ibu, apa share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak Faiz. Di sini saya yang sudah peroleh. Untuk yang pertama itu kita dapati bahwa terdapat diagnosa gangguan untuk kajian sendiri, Habibah sudah menjelaskan ya bahwa anak ibu jarang sekali nih untuk menceritakan masalahnya ke anggota keluarga lain. Apakah benar Ibu? Iya, Mbak, benar seperti itu. Soalnya anak saya ini sering di kamar gitu main-main game. Oke. Lalu dari Ibu Habibah juga mengatakan bahwa Ibu juga ingin sekali nih agar keluarganya itu saling terbuka dan juga bisa sharing-sharing bersama, bisa menceritakan masalahnya bersama gitu. Apakah benar Ibu Habibah? Ya, benar, Mbak. Soalnya kan anak saya kan masa remaja nih ya. Kan masa remaja kan juga harus butuh bimbingan dan masalah yang dialaminya juga kan apabila nanti kita tidak dapat mengetahui kan nantinya kita tidak dapat memecahkan masalah tersebut gitu. Oke, baik Ibu. Lalu dari data pengkajian kemarin juga Dek Nurul juga mengatakan kalau punya masalah pribadi nih itu jarang sekali diceritakan oleh Ibu dan juga jarang sekali diceritakan sama saudara-saudaranya. Bagaimana Dek Nurul? Iya, Mbak, benar seperti itu. Soalnya kalau punya masalah itu sering ceritanya itu ke teman-teman, soalnya lebih ngerti gitu daripada keluarga. Oke, nah dari masalah yang sudah dipaparkan tadi ya,
untuk diagnosanya kami sudah peroleh, yaitu tentang gangguan proses keluarga, Ibu. Lalu untuk diagnosa yang kedua, kami juga sudah memperoleh, yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, dari hasil pengkajian kemarin Ibu Habibah mengalami atau memiliki riwayat anemia, benar, Ibu? Iya, Mbak, saya punya riwayat anemia. Oke. Lalu Ibu juga mengatakan kalau keluarganya ini jarang sekali untuk melakukan cek kesehatan secara rutin meskipun sudah mengetahui kalau punya riwayat anemia dari Dek Nurul dan juga dari Ibu Habibah. Kan gini ya Mbak ya, kan apa namanya, saya kan juga kerja, terus kemudian anak saya juga sekolah gitu, jadi kita itu tidak punya waktu gitu loh untuk pergi ke pelayanan kesehatan, apalagi seperti puskesmas gitu kan, kalau hari Minggu kan tutup, sedangkan kita itu liburnya cuma hari Minggu. Oke, Ibu Habibah juga mengatakan nih pengen sekali keluarganya itu sehat, terus juga terkontrol juga kesehatannya. Iya, Bu Habibah, benar ya? Iya Mbak, benar seperti itu. Oke, nah dari data pengajian tersebut kami peroleh diagnosa yang kedua yaitu mengenai kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, dari data-data yang sudah dijelaskan tadi bahwa terdapat 2 diagnosa keperawatan yang kami peroleh. Yang pertama yaitu gangguan proses keluarga dan yang kedua yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Faiz untuk pemaparan diagnosanya tadi. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Faiz tadi, untuk keluarga Ibu Habibah itu ada dua diagnosa Ibu, atau bisa disebut ada 2 masalah, yakni yang pertama ada gangguan proses keluarga dan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, di sini saya dan rekan saya dan juga Ibu Habibah keluarga mau mendiskusikan terkait prioritas dari masalah yang ada. Kita mulai dari yang diagnosa pertama, yakni gangguan proses keluarga. Di sini ada beberapa opsi untuk tiap nilai dari kriteria masalah. Jadi yang pertama terkait sifat masalahnya. Ada sifat aktual, potensial, dan resiko. Dan menurut Ibu Habibah sekeluarga, nilai yang cocok untuk masalah ini itu yang mana? Apakah di aktualnya dengan nilai 3, apa di potensialnya nilai 2, atau resiko nilai 1? Resiko Mbak. Resiko Mbak, 1. Oke, resiko. Berarti sifatnya masih beresiko ya untuk terjadi. Baik, untuk selanjutnya, yakni kemungkinan masalah dapat diubah. Yaitu ada yang bersifat mudah, ada yang sebagian, ada juga tidak dapat diubah. Lah, menurut Ibu Habibah keluarga, cocoknya yang di apa? Sebagian Mbak. Bagian. Oke. Untuk selanjutnya, yakni terkait potensial masalah, apakah dapat dicegah atau tidak. Yaitu ada penilaian bisa tinggi, bisa cukup, atau rendah. Yaitu menurut Ibu Habibah keluarga, yang paling cocok yang mana? Cukup Mbak. Cukup dicegah. Nomor 2 ya. Nah, untuk yang terakhir, terkait menonjol tidaknya masalah, itu ada apakah segera ditangani, apakah masalah ada tapi tidak perlu, dan juga apakah masalah tidak dirasakan. Yang paling sesuai yang mana? Segera Mbak. Segera apa Mbak? Segera. Yang apa Ibu Habibah? Segera. Tidak perlu. Nomor 2. Dan Satu berarti Mbak sepertinya. 1. Oh, 1. 1.
Kenapa kok Iya. 1, Mbak? Apa ya? Soalnya itu yang penting itu kesehatannya dulu kalau kata saya. Oke, baik. Yang Untuk masalah kedua, totalnya, Mbak. baik, berarti untuk diagnosa yang pertama terkait proses keluarga, totalnya itu 2,5. Mbak Hafifah mohon bantuannya. Nih. Kemudian kita lanjutkan untuk yang diagnosa kedua, yang terkait kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga. Nah, untuk yang kriteria pertama terkait sifat masalah, seperti yang tadi, itu apakah aktual, potensial, atau resiko? Potensial, Mbak. Oke, potensial 2. Untuk selanjutnya, untuk yang kemungkinan masalah, apakah dapat diubah dengan mudah, atau sebagian, atau tidak dapat diubah? Soalnya katanya ya. Sebagian. 1. Bagian. Oke, 1. Untuk selanjutnya, yakni potensial masalah dapat dicegah. Apakah dapat dicegah dengan tinggi, atau cukup, atau rendah? Cukup, Mbak. Cukup. Cukup. 2. Oke, yang terakhir, terkait menonjol tidaknya masalah, apakah segera ditangani, masalah ada tapi tidak perlu, dan atau masalah tidak dirasakan? Satu aja, Mbak. 1. Yang masalah ada tapi tidak perlu ya? Ya baik, berarti untuk totalnya 2,83. Nah, dari hasil perhitungan tadi yang sudah Ibu Habibah keluarga pilih, antara diagnosa yang pertama terkait proses keluarga dan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, itu kan nilainya beda cukup jauh ya. Untuk yang diagnosa pertama hanya sekitar 2,5, sedangkan yang diagnosa kedua 2,83. Jadi bisa dilihat di situ kalau diagnosa untuk kesiapan meningkatkan kesehatan itu lebih tinggi nilainya daripada diagnosa yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan kalau diagnosa ini merupakan diagnosa yang harus segera diselesaikan. Gitu. Meskipun perbedaan angkanya itu hanya sekitar 0,33, tapi ini bisa menunjukkan spesifikasi kalau Ibu Habibah keluarga ini perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan kesiapan manajemen kesehatannya. Oke. Oke, Mbak. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu mungkin ada yang ditanyakan terkait penentuan diagnosa prioritasnya? Enggak ada, Mbak. Enggak ada. Oke, nggak ada. Baik, kalau begitu, karena diagnosa prioritasnya sudah ditemukan ya, yakni kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan keluarga. Jadi, tindakan selanjutnya itu penentuan tindakan atau intervensi keperawatan yang sesuai dengan kondisi keluarga Ibu Habibah. Tapi itu dijadwalkan untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Karena untuk hari ini cukup untuk penentuan diagnosa prioritasnya saja. Nggih. Oke, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Faiz. Mungkin ada yang ditambahkan? Oke, baik. Untuk rekan saya, Mbak Mutia ya tadi. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai prioritas masalah yang akan kita lakukan. Nah, untuk tindakan selanjutnya, mungkin nanti keesokan harinya kita akan melaksanakan pertemuan untuk menentukan intervensi atau tindakan apa yang akan kita lakukan dan juga untuk mengatasi masalah dari keluarga Ibu Habibah ya. Oke, mungkin sebelum kami akhiri nih Ibu,
apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Mbak. Oke, baik Ibu. Kalau seperti itu mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita juga sudah dapat memprioritaskan masalah apa nih yang terjadi pada keluarga Ibu Habibah. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya, Mbak Mutia? Iya, cukup, Mbak Faiz. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami, sangat kooperatif sekali, dan juga Ibu dan juga Dek Nurul semoga lebih sehat lagi ya, apalagi di masa pandemi saat ini. Jadi Ibu Habibah dan juga Dek Nurul lebih meningkatkan kesehatannya juga di rumah. Nah, untuk itu sebelumnya saya sarankan apabila Ibu Habibah dan juga Dek Nurul kalau misalkan nih memiliki keluhan lain ataupun ingin berkonsultasi terkait kesehatannya, bisa langsung menghubungi layanan dari rumah sakit kami ya Ibu ya. Kami sudah menyediakan layanan kontak person atau layanan penghubungan kesehatan. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Ibu Habibah dan juga Dek Nurul baik-baik di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak ya. Mungkin Ya.